Ibu Nakayama, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Shalom Ibu, gimana Sehat kabar? Pak? Puji Tuhan Ibu Biasalah, baik. ya tetap bersyukur sama Bapak di surga, walaupun Amen. lambungnya masih kambuh aja. Iya, Iya, yang penting Bapak sehat, jaga kesehatan Pak. Ah, iya, terima kasih Ibu. iya, saya mau, mau apa, eh, apa namanya bahasa Indonesianya lupa saya. Mau Oke, menanggapi? iya menanggapi, sorry Pak, aduh bahasa saya ini di luar negeri ini sudah hancur ya. Oke, iya, ini yang namanya Siregar ini ya Pak ya. Iya, Oke, oke lah kita akur aja lah dia bersaksi tentang apa yang diimaninya. Tapi saya juga ingin bersaksi juga malam ini tentang bersyahadat itu. Katanya tadi dia bersyahadat dia gemetar ya. hmm, Oke, kayaknya saya tuh nggak ada gemetar-gemetarnya itu waktu bersyahadat. Minta maaf ya Pak Siregar, minta maaf ya. Saya memang mencintai suami saya yang baik. Ya, ya, saya buta, saya sanggup melupakan Tuhan Yesus saya sementara itu. Ya, sebelum saya bertobat jadi lahir baru. Oke, tentang bersyahadat itu, kayaknya saya semakin sakit dan tertekan ada. Karena saya nggak memahaminya, nggak mengimaninya, saya kebingungan berpuluh tahun. Daripada tahun 97 saya sudah sakit. Saya bingung, nggak tahu apa-apa. Ya, terus saya mau mengatakan di sini, Anda bilang Anda ditampar ya. Oh, kalau saya enggak. Saya mau bersaksi malam ini. Bapak saya tentara ABRI. Ya, adik-adik saya diam, abang saya diam, bapak saya juga diam. Maaf Pak, saya jadi teringat bapak saya. Malah bapak saya mengatakan begini, iya, kalau kamu mau mengikuti suami kamu itu memang dia baik. Tapi oleh karena undang-undang, saya harus mengikuti beliau. Oke. Tapi bapak saya mengatakan begini, kalau memang itu pilihanmu nak, ikutilah. Tapi dengan benar-benar ya. Itu ya bapak saya katakan. Begitu baik bapak saya. Tapi hari ini saya katakan kepada Anda, walaupun bapak saya, ibu saya yang menghormati saya dan suami saya nggak mau. Nggak bisa. Nggak bisa saya terima. Orang tua, bahkan ibu, ayah orang tua saya yang melahirkan saya. Ya, benih dari orang tua saya, bapak saya, dan diperanakkan oleh ibu saya. Saya katakan hari ini, walaupun mereka sudah di alam yang lain, saya minta ampun, minta maaf, saya nggak bisa mengikuti apa yang bapak saya katakan, orang tua saya katakan. Saya punya prinsip sendiri, kesadaran sendiri. Ya, sebab kebenaran itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya nggak minta apa-apa sama Tuhan Yesus. Karena dia sudah memberikan segalanya untuk saya. Dia rela mati untuk saya. Jadi oleh karena itu saya harus sadar yang mana yang benar. Ya, jadi nggak usah berkata syahadat di sini. Kalau kamu mau mengimani itu terserah. Orang Kristen nggak pernah membenci. Orang Kristen itu diam. Kalau siapa juga mau mencintai seorang, mereka berubah keimanannya, diam, nggak pernah bising juga, nggak pernah marah-marah, nggak pernah menghalalkan darah manusia. Ya, dengar ini ya Siregar ya. Kamu jangan bertakiyah di situ ya. Dengar sini baik-baik. Ya, kamu berhak mau bersaksi, saya juga berhak untuk bersaksi. Ada suami saya ini. Dan suami saya bawa ke gereja, ini saya tanya, kamu bilang apa menyembah patung? Setan lu ya. Ya, seharusnya saya nggak usah mengatakan ini karena Tuhan Yesus saya tidak pernah mengajari saya untuk membenci manusia lain. Ya, malah musuh saya, malah orang tahu kenapa saya sadar di negara yang saya tinggal, yang seiman dengan suami saya begitu baik, begitu jujur. Ya, kalau dia nggak jujur, saya sudah multi million dollar. Biar tahu kamu ya. Tahu kenapa saya sadar?
orang di sekeliling suami saya menzolimi suami saya. Di situ saya baru sadar, oh begini ajaran mereka. Biar kamu tahu ya. Anak saya meninggal karena kelakuan seseorang. Tahu bagaimana saya? Untuk supaya saya jangan sakit, saya belajar mengampuni orang. Biar kamu tahu. Makanya susah untuk pengikut Tuhan Yesus itu. Bukan senang, tidak gampang. Setiap firman, setiap ayat yang di dalam Bible itu, kamu ingat senang diikuti? Tidak. Tidak gampang sebagaimana yang kamu katakan di luar sana. Tidak gampang untuk mengikuti Tuhan Yesus itu. Ya, tidak gampang. Jadi sadarlah kamu kepada siapa-siapa di luar sana. Apabila sudah salah langkah sebagaimana saya, lahirlah baru seperti saya. Baptis kembali diri Anda, teman-temanku semua. Itu aja. Jadi tidak bagi Tuhan Yesus kita itu baik. Dia akan menunggu kita datang. Bukan menunggu kita datang, dia menunggu kita. Mari datang kepadaku. Karena pengampunan ada pada Tuhan Yesus itu, yang baik itu. Ya, dia adalah manusia yang kudus itu, karena dialah Allah yang hidup. Ya, sebagaimana difirmankan, barang siapa yang tidak percaya, ya, barang siapa yang percaya akan beroleh hidup dan diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu aja. Jadi nggak usah panjang-panjang untuk membahas kamu mau apa, kepercayaan kamu terserah. Nah, kamu mau mengatakan kamu jadi mualaf terserah, nggak ada juga yang rugi, ya. Tapi tentang kebenaran nggak usah bertakiyah, ya. Berbicaralah tentang apa yang baik-baik saja. Nggak malu kalian ya. Mengatakan yang benar menjadi nggak benar, kamu lebih menyembah manusia yang begitu, ya. Kasih tahu sama saya, apa nabi kamu bagi kepada untuk penyempurnaan itu, yang untuk menyelamatkan itu. Kalau memang ada satu contohnya yang tidak tercela, kalau dia memang kudus, saya boleh bertukar agama. Tapi kalau tidak ada yang dicontohkannya kepada saya, minta maaf. Walau harta sebanyak apapun suami saya kasih pada saya sudah mengatakannya tidak bisa dibayar. Itu aja sih Pak Yusuf. Halo? Ya, oke, ya. Bu. Makasih, iya, Pak. Bu. Itu aja, Pak. Jadi katanya kalau menyembah patung, saya baru mengatakan sama Bapak, dengar sini Siregar, suami saya juga seorang Muslim, ya. Beliau yang mengantar saya setiap Natal dan ke gereja karena saya sakit tidak sehat. Suami saya sebagai Muslim, beliau tahu apakah disembah patung di dalam gereja atau tidak. Kamu jangan bertakiyah. Memang kamu dasar iblis. Kamu mau berceramah, ceramahkanlah kitab kamu. Gak usah mengambil ayat dari kitab kami dan mencela agama kami, ya, kepercayaan kami, ya. Kami mau menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu urusan kami, bukan urusan Anda, ya. Ya, imani aja yang Anda punya, gak usah imani kami. Saya juga gak mau cari celah kepada kalian, gak mau. Dan saya satu ya Pak Yusuf, ya. Kebetulan kemarin ada teman kita, katakan, Bu, tolong lihat ini, YouTube ini. Memburuk-burukkan tentang pendeta Syaifuddin. Jadi saya masuk, saya katakan gini, suami saya seorang Muslim, tetapi saya tidak pernah goyah dengan keimanan saya. Bapak tahu apa dimaki-maki saya? Bermacam-macam kata-kata yang, rupanya akhirnya saya balas dengan apa? Buahnya bagaimana ya? Kalau buah yang baik itu akan berbuah yang baik. Gak penting saya balas kamu dengan kata-kata yang kotor ini. Begitulah buah yang kamu dapat daripada guru kamu. Saya nggak pernah diajari Tuhan saya untuk mencela orang, memaki-maki orang, mengatakan kata-kata. Pak, kalau Bapak lihat sendiri, bisa jadi sakit mental juga. Katanya saya apa? Saya banyak lelaki, katanya Pak. Hanya karena suami saya seorang Muslim. Katanya bermacam-macam lelaki. Oh Tuhan Yesus, saya katakan, begini rupanya muridnya ya. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah ngajari kami begitu. Jadi terserah Anda, mau memaki dengan kata-kata yang kesat, yang memalukan, Anda sendiri yang memalukan Nabi Anda. Jadi kepada umat Kristen yang di luar sana, kepada di live chatting itu, udah kalau dimaki nggak usah kembali juga ya teman-teman ya.
Karena Tuhan Yesus kita mengajari kita untuk saling mengasihi, itu saja. Terima kasih Pak Yusuf. Saya sampai berlinang air mata ini mengingat orang tua saya, Pak, karena saya pernah salah langkah mencintai suami saya. Itu aja Pak, doakan. Doakan saya dan Bapak pun kita doakan sama-sama supaya Bapak dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, termasuk dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang ini ya Pak ya. Salam sehat dari Kuala Lumpur buat Bapak dan Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga Dek Rey buat kesempatannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak. Ya, Ibu. Iya Pak. Bapak lagi baca Bible itu. Jadi itulah. Baik. Terima kasih Pak. Iya. Ya, good night Bapak. Iya. Terima kasih. Shalom. Iya, lanjut lagi ya Pak ya, sedikit ya. Ya silakan Ibu. Iya, tadi saya mau menyampaikan juga. Oh, sebelum itu saya mau mengkoreksi daripada Bapak Kaisar. Iya. Boleh ya Pak? Boleh ya? Boleh. Silakan. Iya, kepada Bapak Kaisar, ya walaupun saudaraku ini Kristen, ya. Makna Kristen itu Pak, bukan hanya kita tahu baca Bible atau pengikut Kristus. Tanpa mengikuti apa semuanya yang ditulis di dalam firman ya Pak, tentang hal-hal kebaikan, menghormati sesama. Jadi, saya bukan membela Islam di sini. Kebetulan suami saya memang seorang Muslim. Baik, terlalu baik. Ya, tapi tidak sempurna sebagaimana Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau saya lihat perilaku, sikap, attitude suami saya rasa belum ada, jarang sekali saya lihat orang Kristen seperti beliau. Tidak pernah marah, mau apa saya dimasakkan, dilayan saya seperti Tuan Putri walaupun saya tidak cantik. Beliau terlalu menghargai saya. Dan saya tidak pernah menjual Tuhan Yesus sebenarnya di sini. Saya mau mengkoreksi ya. Waktu saya mengucap 2 kalimat syahadat itu juga karena ya, saya nggak mau hipokrit lah. I don't want to be hypocrite person, okay? So, namanya cinta. Waktu itu umur saya dalam 20 something kayak gitu, ya. Jadi, umur segitu tahulah ya, dalam kuliah tingkat berapa itu saya sudah lupa ya. Jadi, namanya cinta oleh karena kebaikan, ya, saya mungkin ya orang Kristen yang tidak benar-benar mengenal Tuhan. Saya mengakui bahwa di dalam 10 tahun belakangan ini baru saya benar-benar mengenal siapa itu Tuhan saya, Tuhan Yesus itu. Dan saya kalau berdoa nggak minta apa-apa, walaupun Tuhan Yesus mengatakan mintalah maka akan diberikan. Ya. Tapi saya tidak pernah mengimani walaupun saya mengucap 2 kalimat syahadat itu. Nah, dan saya sudah dibaptis untuk kedua kali. Saya nggak pernah, walaupun saya mengucapkannya, saya tidak pernah mengikuti rutinitas itu dengan keikhlasan saya, tidak pernah. Sampaikan saya sakit, saya berkata-kata dengan suami saya bertanya, bolehkah saya mengikut berdoa dengan cara saya yang dulu. Oleh karena saya sakit, dan suami saya tidak mampu melihat saya sakit, nangis tiap malam seperti orang yang nggak benar nangis, ketakutan, makanya suami saya mengatakan, apa yang kamu takutkan? Jadi saya katakan, boleh nggak saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena saya kalau berdoa saya nggak ngerti. Ya, saya peluk anak saya, waktu itu masih kecil. Maka suami saya yang baik itu mengatakan, ini belum ada orang Islam yang begini. Ya, suami saya mengatakan, kalau itu yang membuat kamu sembuh, silahkan. Nah itu. Jadi saya mau mengatakan kepada Bapak Kaisar, jangan menuduh sembarang begitu. Mungkin saya mengucapkannya, mungkin orang menganggap saya menjual Tuhan Yesus saya. Tidak, saya tidak pernah mengamininya. Ya, dan tidak pernah mengimaninya. Kalaupun saya ikuti rutinitas itu, saya untuk mengambil hati keluarga suami saya atau suami saya. Makanya saya tidak membohongi manusia-manusia di sekeliling saya, dan saya juga tidak mau berbohong kepada diri saya sendiri. Saya tidak mau menjadi seorang yang munafik. Ya, itu ya Pak Kaisar ya, saya mau mengatakannya ya. Jadi untuk kenapa saya
kembali menerima Tuhan Yesus saya, sebagaimana orang mengatakan saya sudah mualaf, terserah, I don't care. Orang menganggap saya mualaf, terserah mereka. Ya, kalau sudah mengucap gitu dan saya kawin sama orang yang berbeda kepercayaan dengan saya, kan otomatis itu. Kita kan orang yang sekolah, jadi kita kan harus tahu berpikir begitu. Terserah. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang tahu hati saya daripada saat saya mengenal suami saya. Nah itu. Jadi nggak pernah saya imani itu. Jadi saya juga nggak mau melukakan saudara-saudara yang beragama Islam, tidak. Daripada saya membohongi Anda, membohongi diri saya, membohongi Tuhan, saya tidak mau. Jadi saya orang yang terbuka. Kalau saya salah, saya mengaku salah. Tapi kalau saya dipojokkan katanya saya menjual Tuhan, saya tidak. I never ask money from my husband, okay? Saya tidak pernah. Walaupun suami saya memberikan saya semuanya uang, saya pegang ya, keuangan, saya nggak pernah. Bahkan saya katakan suami saya sampai hari ini, saya tidak mau dikasih apa-apa. Ambil semuanya nggak apa-apa. Kalau saya diusir kemanapun sekalipun nanti, saya sanggup mati di dalam kuburan, di dalam nama Tuhan Yesus saya. Itu aja ya Pak Kaisar ya, semoga Anda jelas dan saya sudah dibaptis kedua kalinya. Jadi nggak usah terlalu menuduh kayak gitu, nggak enak. Nanti mungkin orang yang mendengarkannya juga nggak enak ya. Coba kita tarik kepada diri kita sendiri, oke? Sebelum kita menuding orang, jari kita telunjuk ke depan. Kita jangan lupa 3 jari lagi itu menunjuk ke diri kita sendiri. Adakah kita sudah sempurna di hadapan Tuhan? Adakah Anda juga sudah sempurna? Nah, itu kita yang tahu dengan Tuhan ya. Jadi tolong dikoreksi kata-kata itu. Nah, saya mengatakan di sini Pak, saya tambahkan ya Pak Yusuf ya, kenapa saya sekarang di akhir-akhir dalam 10 tahun ini mengalami Tuhan Yesus itu. Tahu kenapa Pak Yusuf? Iya, Bu, silakan. Dengar ya Pak ya. Gini, ya. Saya tahu orang Islam ini juga ada yang baik Pak. Bukan kita orang Kristen aja yang baik, tidak. Ya, jadi karena terlalu baiknya beliau, saya lihat sebagai istri, beliau begitu jujurnya loh Pak. Ya, saya nggak usah sebut di sini di dalam perusahaan penerbangan mana. Ya, suami saya salah satu yang menandatangani berjuta dolar untuk membeli peralatan pesawat, termasuk engine pesawat. Ya, kalau dia mau korupsi bisa. Ya, dengar sini. Tapi kebaikan beliau itu tidak disukai orang di sekitarnya, termasuk bos yang paling atas juga. Karena apa? Gak usah saya uraikan di sini. Oke? Ditinggalkan perusahaan itu. Ingat ya, orang yang jujur itu dizolimi, maksudnya dizolim itu, kalau nggak ngerti perkataan zolim itu, dizalimi, itu sama dengan menindas, menganiaya, membuat sewenang-wenang oleh karena power, kuasa di perusahaan itu. Jadi itu indirectly, tidak secara langsung, itu sudah menganiaya saya dengan anak-anak saya. Ya, jadi di situ saya terporok dan terpuruk, terpojok saya, bingung saya. Kok orang ini aneh ya? Kok orang baik begini kok nggak dikasih kesempatan malah dibuang? Oke, pindah ke perusahaan lain. Nggak apa-apa, gajinya di bawah yang di ini nggak apa-apa. Oke, akur. Di situ juga kena. Dan saya juga nggak tahu sakit saya apa, sampai saya dimandi-mandikan tahap apa itu semua saya nggak tahu. Mungkin karena untuk suami saya atau apa saya nggak tahu, atau karena saya orangnya lemah lembut, ketakutan entah apa saya juga nggak tahu. Nah, akhirnya sesudah saya mengatakan sama suami saya, kepada suami saya harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di situ anak saya, sebelum saya hidup baru, anak saya meninggal. Satu anak saya satu-satunya perempuan ya, dan tinggal satu lagi cowok. Ya. Jadi di sini saya sampaikan, kenapa saya
kembali kepada Tuhan Yesus saya yang pernah saya tinggalkan, saya ikut rutinitas mereka. Walaupun saya tidak mengimaninya, dalam diam saya berdoa. Di situ saya menganggap, wow, oh orang ini begini ya ajarannya. Orang yang baik saja mereka tolak. Dan satu lagi, apabila ada orang yang meninggal, minta didoakan, itu kepercayaan mereka. Saya minta namanya mereka. Nanti doakan ya Bu, iya. Kakak ipar saya sendiri yang pangkat besar di sini, di negara ini. Ya, suaminya juga orang yang terkenal. Sampai detik ini, kalau nggak salah saya 6 tahun yang lalu, ibundanya meninggal. Sampai hari ini dia kepercayaan mereka kasih nama. Sampai hari ini mereka nggak menghormati saya dengan suami saya. Bahwa seolah-olah doa kami itu tidak makbul, tidak diterima Tuhan. Tahu nggak ya? Jadi di sini saya bersaksi. Ya. Saya setiap malam ketakutan, saya katakan, Tuhan Yesus, kalau saya pernah salah, saya minta ampun. Ya. Ini saya bersaksi kepada Pak Yusuf ya. Saya nggak tahu kenapa. Saya sudah 3 minggu, masuk sebulan, Pak, saya nggak minum Xanax lagi, Pak Yusuf. Itu satu anugerah Tuhan untuk saya. Ya, puji Tuhan. Saya juga nggak tahu. Saya bilang apa sama Tuhan? Saya nggak minta lo macam-macam, Pak Yusuf. Saya bilang, Tuhan, saya nggak minta apa-apa. Satu saja saya minta. Kalau memang penyakit saya ini tidak sembuh juga, saya akur. Tapi saya harus memuliakan-Mu, Bapa, sebab Engkau sudah menyelamatkan aku. Saya nggak minta macam-macam, Pak Yusuf. Nggak minta macam-macam lagi. Karena apa yang ada ini saya sudah cukup. Dan kalau dikasih suami saya juga, saya nggak mau, Pak Yusuf. Ya, hanya satu saja saya bilang sama Bapak. Nanti kalau saya mati, Pak, tolong ya dikuburkan secara Kristen. Baik. Mama mau di mana? Di Jakarta, di Medan, atau di Bali? Bilang saja. Itu. Jadi, oleh karena saya mau mengatakan dari A to Z, ya, saya nggak bisa di sini karena kenapa? Belum waktunya. Ya, kalau saya sebut juga bagaimana saya dipisahkan daripada anak saya, paspor saya, anak saya. Ya, saya bilang apa? Masih banyak orang Islam yang baik. Kenapa ibu belum tukar warga negara? Saya katakan apa? Gak apa-apa. Kok baik ya Bapak ini ya? Cik ini kok baik? Yang lain itu saya stres melihatnya. Kok saya nggak pernah dipanggil? Ya. Tapi di situ saya katakan terima kasih ya Cik ya karena Cik masih baik sama saya. Bertanya kepada saya. Tapi yang lain itu enggak. Seolah-olah saya ini enggak wujud. Tapi ingat, Tuhan saya, kalau saya pulang kepada Tuhan saya enggak tanya KTP saya apa, paspor saya apa. Saya banyak loh kerugian. Jadi pergumulan-pergumulan itu, mohon jangan ditambah lagi. Mengatakan saya menjual Tuhan Yesus, tidak. I never ask money from my husband, walaupun dia baik. Ya, tolong jangan tambah beban pikiran saya untuk mengatakan menuduh saya begitu. Saya tidak pernah. Tapi saya mengakui saya jatuh cinta. Yang namanya cinta kita nggak usah munafik. Makanya saya katakan tadi kepada teman-teman, adik-adikku yang sudah salah langkah, kembalilah. Karena harta itu sementara saja. Hidup ini begitu singkat. Ya, ada waktu. Tuhan Yesus itu nggak pakai marah-marah. Dengan buka tangan, siapa yang mau datang kembali kepadanya akan diterima dengan sukacita. Itu aja loh Pak Yusuf. Jadi, baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya, jadi saya mau sampaikan itu aja. Jadi oleh karena ditindas terus sampai, aduh kalau saya ceritakan Pak Yusuf mungkin kalau jumpa aja saya cerita nanti Pak Yusuf juga menangis. Baik. Ya Pak ya. Jadi Oke, saya terima kasih. iya jadi
Ya, terima kasih ya Pak ya. Jadi doakan saya juga supaya saya kuat Pak Yusuf. Iya, Ibu. Ya, jadi saya doa untuk Pak Yusuf juga, sama Ibu, sama anak-anak, termasuk Dek Rey, sehat-sehat saja walaupun lagi di luar kota atau di mana ya Pak ya. Itu Iya, aja. Bu. Baik. Jadi iya, Terima kasih, life Bu. is too Tuhan short. Iya berkati. Pak, itu aja Pak. Iya, jadi ini seruan Dek Rey tadi karena nggak ngerti katanya apa itu yang dizolimi. Dizolimi itu maknanya mengerikan. Jadi satu lagu saya nyanyikan, ini saya tambah Pak. Nah, satu lagu saya nyanyikan. Waktu office nggak dikasih, suami saya lumayan kedudukannya, tapi kroni-kroninya nggak mau dia lebih terbuka naik ke atas. Begitu sakitnya hati saya sanggup di mobil sama Bapak. Bapak bikin kerja di mobil, begitu sengsaranya. Saya masih ingat, masih segar di pikiran saya, dan satu lagu itu, kau untai air mataku. Aduh Pak, nggak bisa saya nih. Itu saya nggak bisa, itu lagu itu memang. Jadi bagai permata. Jadi itu air mata dari pagi sampai sore saya melihat orang yang baik dizolimi. Di situ saya katakan, Bapak berikan saya kesabaran supaya suami saya juga sabar. Saya berdoa supaya semuanya ini berlalu. Tapi nggak apa-apa, nggak ada pangkat lagi juga nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu beliau itu baik dan jujur. Jadi kalau untuk Pak Yusuf datang masih ada duit Pak, tapi nggak glamour sebagaimana saya katakan tadi. Kalau mau korupsi, itu Bapak tahu kan, engine pesawat itu berapa juta dolar itu ya Pak ya, kalau ditransfer ya. Nggak sedikit itu ya. Boeing, Airbus, itu saya sudah bosan dengan pergi ke sana kemari tentang itu. Saya tahu semuanya itu, jadi nggak usah saya tambahkan di sini. Di situ saya katakan, oh, di dalam Tuhan Yesus, Tuhanku yang baik itu ada pengampunan. Akhirnya saya katakan sama Bapak, Pak, padahal orang itu di bawah suami saya dulu. Waktu Bapak di Indonesia dia naik dulu, nggak apa-apa, padahal di bawah itu. Bapak lagi senior. Saya bilang, Pak, sudah ya. Kalau menurut Tuhan Yesus bilang, Papa maafkan, jadi kita matinya enak, Pak. Walaupun Papa itu orang Islam, percayalah. Kalau kita ada mengampuni orang, enak loh matinya. Kita hidup senang. Walaupun kita nggak pakai Rolls Royce, nggak pakai BMW, nggak pakai Mercedes, apapun itu enggak. Apa yang ada ini kita syukuri. Enak Pak, Bapak itu tidur di atas buku aja kan kerjanya baca buku. Enak tidurnya, enak, tenang. Nggak ada apa-apa, penyakit yang lain nggak ada. Gitu, kecuali kemarin entah kenapa di kepalanya ada ketumbuhan. Itu aja Pak. Jadi saya tetap mengharapkan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Gitu aja ya Pak ya. Maaf ya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Jadi tadi saya sebenarnya sudah ini, tapi saya harus tambahkan sedikit ya Pak ya, supaya dikoreksi dulu ya Pak. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak. Iya, selamat malam Pak. Shalom. Selamat malam, Bu. Shalom.